Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Saputra dengan NIM 10624037 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, semester 3 kelas A, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat tugas UTS mata kuliah Filsafat dan Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu sumber hukum as-sunnah. Sumber hukum Islam as-sunnah. Yang pertama itu adalah pengertian sunnah. Sunnah berarti jalan atau cara hidup, baik yang terpuji maupun yang tercela. Kalau secara istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan yang berkaitan dengan hukum syar'i. Selanjutnya itu adalah jenis sunnah berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu adalah ucapan Nabi yang menjadi dasar hukum. Seperti tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. Yang kedua itu adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu adalah perbuatan Nabi yang menjadi teladan. Contohnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang ketiga itu adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah persetujuan Nabi dari perbuatan sahabat. Contohnya, ada dua orang sahabat yang niat tayamumnya itu berbeda, namun Nabi tetap membenarkan keduanya. Selanjutnya itu adalah fungsi sunnah dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah bayan tafsir. Bayan tafsir itu adalah menjelaskan ayat global atau majmum. Contohnya seperti yang pertama, menjelaskan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua itu adalah bayan takrir. Bayan takrir itu adalah menguatkan hukum Al-Quran. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihatnya. Yang ketiga itu adalah bayan tauhid. Bayan ini menjelaskan tujuan dan hikmah hukum. Dalam Al-Quran juga dijelaskan adalah di dalam harta itu ada hak selain zakat. Yang selanjutnya itu adalah bayan takririyah. Bayan takririyah itu adalah menetapkan hukum Al-Quran, hukum yang belum tertulis di dalam Al-Quran. Itu adalah seperti dilarang memakan daging keledai jinak pada saat perang. Selanjutnya itu adalah klasifikasi sunnah dari sisi kuantitas perawi. Yang pertama itu hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi dari setiap tingkat sanad sehingga mustahil untuk berbohong bersama. Yang kedua itu adalah hadis ahad, diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi saja, tetapi tidak sama dengan derajat mutawatir, tidak sampai. Selanjutnya itu adalah klasifikasi sunnah dari sisi kualitas sanad dan matan. Yang pertama, hadis sahih, sanadnya bersambung, perawinya adil, hafalannya kuat. Hadis ini adalah hadis yang kuat. Yang kedua itu adalah hadis hasan. Hadis ini dan juga sanadnya bersambung, perawinya adil, tetapi hafalannya sedikit lebih lemah. Dan ketiga itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang lemah, sanadnya tidak bersambung, perawinya lemah, dan ini mungkin ada cacatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu Al-Quran sebagai dasar hukum Islam. Al-Quran itu ibaratkan konstitusi tertinggi umat Islam, seperti negara kita, yaitu hukum tertingginya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945
Nah, begitu pula dengan umat muslim. Dasar hukum tertingginya itu adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan cuma berisi tentang hukum, ia juga berisi tentang keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Selanjutnya itu adalah proses turunnya Al-Quran secara bahasa, pengertian Al-Quran. Al-Quran kalau secara bahasa itu adalah bacaan yang berulang-ulang. Dan sedangkan kalau secara istilah itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang dengan bahasa Arab ditulis, dijelaskan dalam mutawatir dan dibaca itu akan mendapat pahala. Berikutnya itu adalah proses turunnya Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Karena agar umat muslim itu lebih mengerti dan hati kita itu bisa iman kita itu agar tetap kuat, seperti itu. Selanjutnya itu klasifikasi ayat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu ayat yang sebelum hijrah ke Madinah, yang isinya itu hanya iman, takwa, dan sebagainya. Kalau Madaniyah itu adalah ketika sudah hijrah ke Madinah. Nah, itu berisikan tentang politik, keluarga, ekonomi, dan lainnya. Nah, dari 6 ribuan ayat Al-Quran itu hanya sekitar 500-an yang membahas hukum. Seperti yang pertama itu contohnya adalah ibadah. Nah, seperti sholat, puasa. Yang kedua itu adalah keluarga, seperti warisan. Terus ekonomi, membahas riba, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah contoh filsafat ayat hukum. Nah, seperti dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berisikan pelarangan tentang riba. Dan juga ada dalam Quran surah Al-Nisa yang menjelaskan tentang memberikan hukuman yang adil seadilnya. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Bila kurang, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.